Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Ayu Hotimah Sofari dengan NPM 212151060 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Apa yang akan dibahas? Yang pertama ada definisi, kedua ada prinsip-prinsip belajar, tujuan pembelajaran matematika, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, fungsi pembelajaran matematika, karakteristik pembelajaran matematika, dan juga metode pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya ada definisi belajar. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan internal atau suatu proses yang harus diatasi untuk mencapai suatu perubahan dalam diri seseorang menjadi suatu tingkah laku yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada definisi matematika. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa matematika adalah ilmu keteraturan dan sistematis yang membahas suatu konsep abstrak yang memiliki struktur tentang numerik dan perhitungannya. Nah, selanjutnya ada definisi belajar matematika. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa belajar matematika adalah suatu perilaku yang dilakukan dengan tujuan mengetahui tentang rangkaian pengertian atau konsep dan rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang berupa sifat, teorema, proposisi, ataupun prinsip. Selanjutnya ada definisi pembelajaran. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar agar terciptanya suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada definisi pembelajaran matematika. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan di mana di dalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik sehingga terjadi komunikasi dua arah di antara keduanya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, prinsip-prinsip belajar adalah ada perhatian dan motivasi, keaktifan, asosiasi, implikasi langsung, tantangan, dan juga perbedaan individu. Selanjutnya tujuan pembelajaran matematika. Ahmad Susanto berpendapat bahwa tujuan umum pendidikan matematika adalah agar siswa mampu dan mahir dalam penggunaan matematika. Nah, sedangkan untuk tujuan khusus pembelajaran, menurut Depdiknas adalah melatih cara berpikir dan bernalar, mengembangkan kegiatan kreatif, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi, menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami konsep matematika. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika. Yang pertama ada faktor internal atau faktor dari dalam. Faktor internal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor fisik yang terdiri dari kesehatan dan kecacatan. Yang kedua ada faktor psikologis, antara lain kecerdasan, minat, emosi, bakat, kedewasaan, dan kesiapan. Yang ketiga ada faktor kelelahan, antara lain kelelahan jasmani dan rohani. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari 3, yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran matematika. Fungsi pembelajaran matematika itu ada 3. Yang pertama, matematika sebagai alat. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Yang ketiga, matematika sebagai ilmu.
Nah, selanjutnya, Sudaji berpendapat bahwa matematika memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu bertumbuh pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memperlihatkan semesta pembicaraan, memiliki objek kajian yang abstrak, memiliki simbol yang memiliki arti, dan konsisten dalam sistemnya. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran matematika, yaitu ada metode ceramah, ada metode ekspositori, lalu metode demonstrasi, metode tanya-jawab, metode penugasan, metode eksperimen. Selanjutnya ada juga metode drill dan latihan, metode penemuan, permainan, pemecahan masalah, dan juga inquiry. Nah, selanjutnya ada definisi metode TSTS atau to stay to stay. Nah, dari pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode TSTS adalah metode pembelajaran secara berkelompok. Nah, menurut Lee, adapun langkah-langkah model pembelajaran tipe TSTS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Nah, yang kedua, guru memberikan subpokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas secara bersama. Yang ketiga, siswa bekerja sama dengan anggota kelompok. Nah, setelah selesai, 2 orang dalam masing-masing kelompok meninggalkan kelompok untuk bertamu ke kelompok lainnya. Nah, selanjutnya 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Nah, yang terakhir, setelah selesai, tamu akan kembali ke kelompoknya sendiri dan melaporkan temuan mereka dalam kelompok lain. Setelah itu, kelompok akan mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka, dan terakhir masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan dalam model pembelajaran TSTS. Yang pertama ada tahapan persiapan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua ada presentasi guru, di mana guru mempresentasikan secara singkat apa yang akan dibahas. Yang ketiga ada kegiatan kelompok. Setelah itu ada formalisasi dan juga ada evaluasi dan penghargaan. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan metode TSTS. Kelebihannya dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkat usia siswa. Metode ini tidak hanya bekerja sama dengan anggota kelompok, tetapi bisa juga bekerja sama dengan kelompok lain. Jadi pada intinya kelebihannya itu membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, untuk kekurangannya membutuhkan waktu yang lama, siswa juga cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Nah, bagi guru membutuhkan banyak persiapan dan juga guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.